pernah minta ke Malaysia ya, tapi dikasih bonus Singapura sama Thailand. Masya Allah sekali guys. Jadi emang itu kayak di luar rencana banget gitu ya, kayak di luar prediksi. Ternyata ya kita bisa dapet itu loh kan. Langsung ke bandara, pas di pintu bandara nggak tahu mau melewat itu kiri apa kanan karena baru pertama Iya, kan. bener-bener kayak Nah di pesawat itu karena baru pertama naik ya kan, jadi sepanjang perjalanan itu selamat zikir. Kayak ya aku juga Allah, astagfirullahaladzim. waktu pertama kali ya. Dari aku dulu bawain tasbih kita lagi Bismillahirrahmanirrahim. Saking takutnya kan. Apalagi pas pertama itu kan dia ada suara gitu kan. Jadi kan astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan perjalanannya 2 jam 20 menit gitu kan. Jadi jam 10 pagi itu udah sampai ke Jakarta. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku sama temanku Alfi, dan di video kali ini kami mau membahas sekilas tentang cerita kami bisa ke luar negeri. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga fakta gitu ya, bukan dibuat-buat. Jadi kami bakalan kasih tahu pengalaman kami gitu. Nah, tujuan kami buat video ini bukan untuk pamer ataupun sombong, melainkan untuk membagikan pengalaman dan juga mana tahu nanti ya motivasi. Mana tahu nanti ketika kalian mendengar cerita kami, kalian juga bisa tuh nanti ke luar negeri juga termotivasi untuk ke luar negeri begitu ya. Karena yang namanya pengalaman kan gimana ya, berdasarkan fakta gitu ya, bukan hanya sekedar kayak kasih motivasi aja tapi belum ada aksinya gitu ya. Tapi ini sudah ada aksi dan kami ingin bagikannya kepada kalian. Semoga dapat kalian ambil manfaatnya nanti ya. Pokoknya yang baik diambil, yang buruk itu dibuang aja. Oke? Oke. A few moments later. Oke, yang pertama itu kami bakalan cerita dulu kenapa kami pengen ke luar negeri. Oke ya. Oke, mungkin kalau untuk aku sendiri ya, kenapa pengen ke luar negeri, karena ya emang aja luar negeri gitu ya. Kita siapa yang nggak pengen gitu. Pasti kita pengen melihat dunia luar gitu ya. Apakah beda atau sama dengan Indonesia begitu. Dan keinginan untuk luar negeri itu bukan baru ada sekarang, tapi sudah dari dulu gitu ya. Jika kita nonton TV pengen kayaknya ke negara itu begitu. Kalau dirimu gimana? Sama juga, karena dulu pengen punya cita-cita pengen ke luar negeri, setidaknya Malaysia. Iya, paling dekat ya. Paling dekat Malaysia, karena dulu juga pernah nonton telemovie Malaysia, film Malaysia kan banyak gitu kan, kayak misalkan suka aja lihat misalkan artis-artisnya, cara pakaiannya, cara ngomongnya gitu kan. Mungkin Malaysia itu yang mendorong kenapa pengen ke luar negeri gitu. Setidaknya yang dekat-dekat aja. Oke, next. Yang kedua itu kapan terwujud gitu kita ke luar negeri ya, tahun berapa gitu. Kalau dari aku sendiri itu aku bisa ke luar negeri untuk pertama kalinya itu tahun 2022, September tahun 2022 ya, melalui kegiatan internasional itu ke Malaysia, Singapura, Thailand, 3 negara. Kalau dirimu kapan mesti? Sama juga tahun 2022 juga. Itu di bulan Desember 2022 kegiatan internasional waktu itu. Kebetulan 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, dan akhirnya terwujud ke Malaysia. Dulu pernah minta ke Malaysia ya, tapi dikasih bonus Singapura sama Thailand. Masya Allah sekali guys. Oh my god, wow. Emang itu kayak di luar rencana banget gitu ya, kayak di luar prediksi. Ternyata ya kita bisa dapet itu loh kan begitu. Padahal rencananya itu di bulan bukan Oktober, Juli. Juli. Akhirnya terkabulnya dalam 1 tahun tuh kok bisa gitu. Iya, itu kami terwujudnya barengan gitu di tahun yang sama ya. Tapi ada hal yang unik di mana kami itu rencananya pengen banget keluar negeri itu barengan gitu ya. Di platform yang Alfi ikut gitu. Kami udah planning segala macam pengen ikut, dan ternyata kadarulahnya yang bisa berangkat cuma Alfi, dan aku harus berangkat lebih dulu di event lain gitu. Kegiatan yang sama, ke negara yang sama, tapi platform komunitas yang berbeda gitu ya. Dan benar-benar kayak nggak nyangka ternyata ini loh ya Allah, bisa, ya Allah gitu. kasih gitu ya. Maksudnya nggak nyangka nggak ada planning di awal tahun 2022 ke luar negeri, tapi dikasih tapi kenyataannya di akhir 2020 dikasih kenyataan untuk bisa ke sana. Di luar planning. Iya, betul-betul emang kayak rezeki yang nggak bisa diduga-duga sama sekali gitu kan. Jadi emang luar biasa banget guys, itu kayak salah satu mukjizat terbesar sih untuk kita ya. Masih keajaiban terbesar untuk kita gitu di tahun 2022. Pokoknya tahun penuh kenangan banget sih di tahun 2022 itu.
Oke, next. Nah, jadi ini karena kan perjalanan pertama kali gitu ke luar negeri, pastinya banyak kali kayak yang harus dipersiapkan, ataupun kadang-kadang hal-hal yang memang kayak baru bagi kami gitu ya. Nah, kalau aku sendiri, karena baru pertama kali ke luar negeri, itu mungkin karena terasa baru ya, namun nggak terasa terlalu menakutkan karena kami perginya berdua. Jadi di kampus aku itu berdua, aku sama Siva ya. Dia dari Medan, aku dari Aceh. Nah, jadi kami ketika di Kuala Namu itu jumpa berdua, dan kami berangkatnya dari Kuala Namu, kemudian Jakarta, baru nanti ke Malaysia gitu ya, pakai Air Asia waktu itu. Nah, itu nggak terasa kayak hal baru atau enggak, karena tahun sebelumnya itu 2021 aku pernah ke Lombok gitu ya, jadi emang kayak pernah naik pesawat dulu gitu, jadi mungkin itu nggak terlalu beda. Namun ketika di Malaysia itu mungkin baru ngerasa kayak, oh ternyata gini loh Malaysia gitu, walaupun mungkin yang bisa pakai Indonesia, tapi ternyata ada yang berbeda gitu ya. Belum lagi nanti di Thailand dan juga Singapura. Pokoknya gitu guys, pokoknya yang namanya perjalanan pertama pasti. Oke, kalau dirimu kayak mana Gusti? Kalau diriku kan kita kan udah janji misalnya mau pergi berdua kan, tiba-tiba dapat kabar nggak jadi ya kan, itu udah bimbang antara mau lanjut atau enggak, karena memang nggak pernah pergi keluar sama sekali sendiri, belum pernah ke Medan sendiri, belum pernah naik pesawat sendiri, apalagi ke luar negeri gitu. Jadi takut gitu, tapi satu sisi kepengen kapan lagi gitu kan. Ya udah akhirnya udah mikir-mikir, ya udah pilih untuk pergi sendiri, walaupun urus semuanya itu sendiri. Pertama urus paspor sendiri, nggak tahu kayak mana ya kan. Habis itu persiapan semuanya, pergi ke Medan tuh sendiri pakai HiAce. Bayangkan tengah malam anak perempuan pergi ke Medan pakai HiAce gitu kan. Langsung ke bandara, pas di pintu bandara nggak tahu mau melewat itu akhirnya apa kan, karena baru pertama kan. Bener-bener kayak misalnya ngikutin orang aja, oh ibu ini kesini ya udah ngikutin aja. Jadi kan habis itu yang naik pesawatnya itu kan, karena baru pertama naik pesawat gitu kan, nggak tahu kalau misalkan kalau domestik itu nggak usah beli bagasi. Jadi kita bawa 3 tas gitu kan, tiga tasnya itu dimasukin ke kabin gitu, dibawa harusnya kan bisa masuk ke bagasi gitu kan. Jadi bayangkan betapa repotnya. Tenteng 3 tas berapa kilo? Udah sendiri, tenteng koper, tenteng tas, habis itu tas belakang lagi. Ya Allah, habis itu pas check in itu kan disuruh pakai aplikasi, ada aplikasi kan. Jadi waktu itu kan nggak ada paket gitu kan, maksudnya paket ada, cuma nggak tahu waktu itu kayak misalkan kayak jaringannya nggak pas gitu kan. Kebetulan waktu check-in itu sendiri, yang pertama gitu check-in kan. Habis itu dibantulah sama ibu itu, alhamdulillah kalian pas di bandara itu dibantu check-innya sama ibu itu, alhamdulillah ibu itu baik kali gitu, maksudnya dibantu gitu kan. Habis itu diarahkan nanti ke sini ya, dan alhamdulillah di situ pokoknya mulus saja sampai udah di ruang tunggu kayak gitu kan. Jadi kalau nggak salah jam-jam 7:30, jam 7 itu kami naik gitu take off gitu. Nah di pesawat itu karena baru pertama naik ya kan, jadi sepanjang perjalanan itu selamat zikir. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Waktu pertama kali ya, dari aku dulu bawain tas bidik kita lagi, bismillahirrahmanirrahim. Saking takutnya kan, apalagi pas pertama itu kan dia ada suara gitu kan. Jadi kan astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan perjalanannya 2 jam 20 menit gitu kan. Jadi jam 10 pagi itu udah sampai ke Jakarta, dan di terminal akhirnya kan kami jam 10 pagi itu udah sampai di terminal. Dan kalau misalkan sesuai arahan dari tim komunitasnya itu kan di terminal 3. Sedangkan waktu itu kan kami landingnya ya di terminal 2, jadi kan agak takut gitu kan, ini di luar planning gitu. Tibanya di situ kan, bisa di terminal 2 kan. Akhirnya ingat pesan orang tua di rumah kan, kalau misalkan apa-apa nanti jangan tanya sama sesama penumpang, tanya sama petugas yang di bandaranya, karena itu nggak akan membohongi kita gitu kan. Betul. Jadi tanyalah kalau misalkan mau ke terminal 2 itu naik apa gitu kan. Sedangkan orang taksi itu kita udah nampak di pintu keluarnya itu, orang tuh udah menghampiri gitu kan. Langsung ngajak gitu sampai kan
pas sampai di pintu itu kan yang orang kerja di taksi kayak gitu kan, supir taksi. Supir taksi itu udah datang sampai pegang-pegang tas, Dek, sini biar dibawa gitu kan. Enggak bang, saya lagi dijemput sama ayah saya. Sampai bilang kayak gitu. Saya lagi dijemput sama ayah saya. Tinggal di mana, Dek? Gitu. Tinggal di Serpong. Dia bilang kan. Itu jauh deh. Iya bang, maksudnya ini saya nggak mau naik taksi gitu, saya lagi tunggu orang tua gitu kan. Habis itu tanyalah akhirnya ada petugas yang cleaning service lagi nyapu di depan kan, lagi duduk nyapu di depan. Tanyalah, kalau misalkan mau ke terminal 3 itu naik apa Pak gitu kan. Bilang sama Pak tuh naik bus bisa, naik itu satu lagi Kalayang. Oke, naik apa tuh, Kalayang ya? Ya naik Kalayang. Ternyata naik Kalayangnya itu dekat kali, kita tinggal nyebrang, ada stasiun di situ, emang stasiun Kalayang. Habis itu kalau misalnya kita naik taksi, jadi naik taksi ke stasiun 3 itu bayarnya 150.000. Ya, mahal kali emang taksi ya kan. Sedangkan kalau misalnya kita naik Kalayang, kita tinggal tunggu 15 menit, gratis lagi karena emang fasilitas dari bandara gitu. Ya, langsung ke terminal 3-nya gitu. Jadi kalau buat teman-teman nanti yang misalkan turun di terminal 1, terminal 2 itu, kalau misalkan mau ke terminal 3, mau ke terminal 1 juga, terminal 2 juga, kalian bisa naik Kalayang atau naik bus. Karena itu fasilitas bandara yang gratis gitu. Jangan sampai naik taksi ataupun karena naik taksi itu mahal kali, karena dari bandara ke tempat tujuan kita itu mahal, bisa ratusan. Tapi kalau misalkan dari tempat tujuan kita ke bandara itu murah, karena kan dari luar ke dalam. Jadi itu satu. Oke, nah jadi itu guys ya, fun fact buat kalian, kalau misalkan nanti kalian turun di terminal 1 pengen ke terminal 3, naik aja gitu Kalayang ataupun shuttle bus. Kalau aku kemarin pakai shuttle bus sih, dia warna biru kalau nggak salah. Pokoknya dia ada 2 bus berbeda dia. Tanya aja nanti, Pak ini yang bus yang bisa untuk ke terminal 3 bus yang mana gitu kan. Nah nanti pokoknya mudah aja nanti, karena kan dia ternyata dekat banget guys, dari terminal 1 ke terminal 2-3 itu dekat banget, tinggal kayak mutar bandara aja gitu kan, nyampe 15 menit nyampe. Kalau misalkan kalian naik Grab rugi banget guys, ataupun naik taksi ya rugi banget gitu, karena mahal banget dia taksi. Memang sih kalau orang taksi itu, apalagi mungkin kita baru pertama kali naik, pasti mereka tahu tuh kayaknya ini masih baru nih gitu. Ya bisa nih kita ajak, karena mereka kan pas kita turun dari ini aja, kita ambil bagasi, itu mereka langsung nawarin diri tuh, yuk sama kami aja gitu kan. Tapi mereka nggak bilang berapa ongkosnya, kasih murah gitu. Kamu kasih murah. Pas kita naik dan kita turun, nah udah 200.000 bangkrut kita ya, 200.000 melayang ya. Pokoknya itulah guys, hati-hati ya, hati-hati lah kayak gitu. Oke, pokoknya gitu guys, kalian harus lebih hati-hati. Bukan hati-hati sih, ini lebih ke meminimalisir dana gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya dana lebih, yang mending naik taksi aja, karena kan dia lebih private, lebih enak gitu, karena kita sendiri gitu kan. Ini salah satu saran juga, kalau misalkan kalian mau kemana-mana baru pertama kali, kalian harus banyak cari informasi teman-teman. Betul. Apalagi kalau misalkan pergi sendiri itu kan kita nggak ada teman gitu kan. Kita harus mempersiapkan informasi jauh-jauh hari, mau itu dari YouTube, mau itu dari Instagram, kita harus cari. Apalagi kita nanti mau nginap di mana, mau turun di mana, mau naik transportasi apa, kita harus cari tahu gitu dari sebelum kita pergi. Misalkan 1 bulan sebelum kita pergi itu kita udah tahu, udah ada rencana lah, ada bayangan lah gitu. Jangan nanti pas udah di sananya kita baru cari. Dan kita juga nggak tahu bakal apa ya yang akan terjadi nanti gitu kan. Jadi takutnya kan jaringan. Lebih baik mempersiapkan walaupun apa yang kita siapkan itu tidak terjadi gitu. Pokoknya gitulah, pokoknya harus mempersiapkan informasi secukupnya gitu. Betul. Oke, jadi itu guys, sedikit informasi ya. Tapi emang kebanyakan kalau penerbangan internasional dia terminal 3. Terminal 3. Gitu, aku juga bingung sih apa sih perbedaan antara terminal 1 dan 3. Karena kemarin pas kami pulang dari Singapura ke Indonesia itu terminal 1 atau terminal 2. Pas pulang balik ke Medan terminal lain lagi. Itu beda-beda. Ya, tapi kayaknya saya tahu kan kalau misalnya kita berangkat ke luar negeri itu dari terminal 3. Banyak kan tapi kita internasional. kalau misalkan dari luar negeri masuk ke domestik, masuk ke dalam itu bisa 2, 3. Oke guys, jadi itulah pokoknya kalau dari luar negeri ke Indonesia bisa di 2, 1 gitu ya. Bisa di 3 juga. Bisa 3 juga. Tapi kalau kita mau berangkat keluar, lebih, memang harus di dari 3 kebanyakan ya. Pokoknya nanti kalian cek aja. Yang lebih penting itu harus rajin betul-betul jeli ngecek tiket gitu ya. Itu di situ tertulis soalnya kalian kalau misalkan nanti nyampe nya itu kalian di terminal berapa. Karena di situ ada tulis
semuanya kan, tujuannya, gitu. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian ke luar negeri, itu pasportnya jangan sampai hilang, KTP juga. Pernah gini, kemarin aku waktu nunjukin KTP, ketika kita mau naik ke pesawat kan dia disuruh nunjukin KTP kan, jatuh KTP-nya, aku nggak sadar gitu kan, sampai orang belakang bilang, kak KTP jatuh tuh. Nah sempat kalau misalkan aku nggak tahu ya kayak mana berangkat dengan KTP nggak ada kan. Jadi itu kayak dokumen pribadi emang betul-betul harus dipersiapkan. Kalau bisa ada kayak bag kecil lah, tempat kecil ya khusus itu. Karena itu nanti keluar masuk dokumennya dokumennya diminta sama imigrasi, iya, gitu kan. ribet Kita pokoknya. harus siap Siapkan. gitu. Oke, jadi tadi kayak suka duka ketika naik pesawat lah ya, ataupun apa. Pokoknya nanti kami bakalan bahas juga kayak gimana sih cara kita naik pesawat untuk pertama kalinya, dan bagaimana pengalaman kami ketika naik pesawat pertama kalinya di video selanjutnya, itu lebih lengkap. Oke, sekarang kita bahas masalah gimana sih kok bisa keluar negeri, apakah uangnya banyak gitu ya. Nah pasti itu sering banget ditanyain kan, kok bisa keluar negeri, uangnya dari mana gitu, sedangkan posisi kami pada saat itu masih mahasiswa gitu ya. Oke, kalau dari aku sendiri, karena aku itu ikutnya kegiatan internasional, maka kita bisa cari sponsor. Nah alhamdulillahnya kemarin itu aku dapat sponsor dari kampus ya. Tapi sistem kampus itu sistemnya rembes, kayak kemarin tuh kita harus pakai uang sendiri dulu, pas pulang nanti baru dirembes, dan itu pun lama banget prosesnya guys, sampai 2 bulan. Akhirnya aku juga coba ajuin ke perusahaan, ada perusahaan yang ACC walaupun uangnya nggak nggak banyak tapi ada gitu kan. Dan juga dari saudara gitu, ada om yang bantu juga keluarga, itu benar-benar kayak ngebantu banget supaya aku. Oke, kalau dirimu gimana Besti? Apanya nih? Dari segi pendanaannya. Kalau dari segi pendanaannya, karena kegiatan itu kan dia ada yang fully, ada yang Spesial apa, parsial ya. parsial. Jadi karena saat itu aku ambil yang Parsial yang self yang yang terakhir. self-funded, Self-funded emang semuanya dari kita dari uangnya. kita semua gitu kan. Jadi untuk pendanaannya ya pertama cari di kampus. Pada Iya. saat itu kampus tidak bisa memberi bantuan karena pada saat itu memang dana kampus agak kurang lah ceritanya gitu kan. Terus tapi kampus membantu untuk memberikan surat rekomendasi agar kita bisa mengajukan sponsor ke beberapa perusahaan di daerah Aceh gitu kan. Dan alhamdulillah dapat satu, tapi ya walaupun uangnya tidak bisa sepenuhnya mengcover segala kebutuhan kita selama di luar negeri itu. Tapi bisa membantu lah sedikit, bisa membantu untuk transportasi, bisa alhamdulillah gitu. Nah habis itu kan karena orang tua juga kayak misalkan ada support dari orang tua, betul. jadi walaupun pendanaannya memang dari pihak luar agak kurang, tapi orang tua mensupport sepenuhnya gitu. Jadi orang tua juga mendukung, ya udah pergi aja. Tapi orang tua bilang kalau nggak sekarang kapan lagi. Jadi orang tua sama saudara-saudara juga kasih bantuan untuk pendanaan ke sana. Dan juga pada saat itu aku juga ada tabungan, jadi tabungan itu cukup untuk misalkan mengurus segala administrasi lah, misalkan paspor, pendaftaran, lain sebagainya gitu kan. Untuk pembayaran kegiatannya itu dari uang sponsor dan uang orang tua. Dan alhamdulillah pada saat itu orang tua mampu pada saat itu untuk memberikan pendanaan. Dan itulah perjuangan kita agar bisa ke luar negeri gitu kan. Susah loh, nggak semudah itu. Nah, jadi itulah guys. Jadi kan mungkin sebagian orang berpikir bahwa dia ke luar negeri pasti tuh orang tuanya kasih mampu. Ya walaupun gimana ya, orang tua kami kita bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, enggak ya, keluarga yang sederhana gitu ya. Tapi orang tua kami itu benar-benar mendukung gitu ya. Mereka cari cara sebagaimanapun caranya supaya anaknya itu bisa berangkat ke sana gitu. Karena mereka, dan sebenarnya yang paling kita perlukan yaitu ya support mereka, dukungan mereka gitu. Kita ini perempuan gitu ya, pertama kali keluar negeri, dan orang tua kita itu benar-benar kayak mempercayakan kita gitu ya. Mereka percaya bahwa kita itu ya bisa gitu. Masalah dana biar mereka yang urus gitu guys. Jadi emang bersyukur banget sih punya orang tua yang emang sangat mendukung gitu ya. Itu jadi salah satu poin plusnya gitu, ataupun bisa dibilang kayak privilege juga gitu ya. Privilege juga. Oke, terus terkait lainnya mungkin kayak first impression ketika di Malaysia, Singapura, Thailand, kita akan bahas di video selanjutnya biar jangan terlalu panjang guys. Juga nanti kami bakalan bahas cara naik pesawat ataupun pengalaman kami ketika naik pesawat. Nah, bagi teman-teman yang punya impian untuk keluar negeri, nggak usah ragu, tekuni aja, ambil aja kesempatan itu. Betul. Pokoknya yang paling penting itu sebelum kita melakukan pergi ke luar negeri itu kita harus research, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang
negara yang pengen kita tuju gitu, ataupun provinsi yang pengen kita tuju gitu. Karena tempat kita tinggal sama tempat tujuan kita tuh beda, dari segi apapun beda gitu. Jadi kita harus benar-benar cari informasi sebanyak-banyaknya, sedetail mungkin gitu guys. Dan juga pasti kalian berpikir gini kan, kok bisa ya orang keluar negeri, aku pasti nggak bisa. Nah jadi mulai sekarang ayo kalian ubah mindset kalian harus percaya bahwa jika kami bisa maka kalian juga bisa gitu ya. Kami juga nggak nyangka ternyata kesempatan kami untuk keluar negeri itu tahun 2022, sedangkan kami sudah mengimpikannya itu sudah sejak lama. Oke guys, jadi itulah sekilas sharing kami. Jadi di sini tuh kami tidak ada maksud sombong ataupun riak, tapi di sini pure untuk mengedukasi ya. Atau dengan kalian lihat video ini kalian jadi termotivasi ingin keluar negeri, dan juga jadi tahu ternyata gini loh kalau misalkan nanti di bandara dan sebagainya begitu ya. Terus nanti untuk video selanjutnya kayak first impression kami ketika di Malaysia, Singapura, Thailand akan kami bahas di video selanjutnya karena di sini lumayan panjang. Oke guys. Dan pokoknya buat kalian semangat mengejar mimpi kalian. Jika kalian punya mimpi ingin keluar negeri, tingkatkan dan raih mimpi kalian. Pokoknya sekarang mudah banget akses ketika kita ingin keluar negeri. Betul. Ya. Karena di Instagram juga kita bisa cari informasi. Jadi gabung komunitas juga bisa. Jadi kan banyak sekali informasi sekarang. Jadi jangan putus asa. Pokoknya membaca, perbanyak baca gitu. Jangan sekedar scroll aja gitu. Oke guys, semoga kalian bisa mewujudkan mimpi kalian ya, dan kami juga semoga bisa keluar negeri lagi tahun ini atau tahun depan. Thank you.